Al-wujud. Nah, apa itu al-wujud? Ai annallaha ta'ala mawjudun la syakka fi wujudihi. Ya, sesungguhnya Allah itu tidak ada keraguan akan adanya Allah. Ya, itu maksudnya. Wal wahdaniyatu ai annahu wahidun la syarikalah. Ya, wahdaniyat itu sesungguhnya Allah esa, tidak ada sekutu baginya, tidak ada bagian-bagian, tidak tersusun dari bagian-bagian. Nah, wal kidamu ay azaliyatu, yaitu kidam adalah azali. Azali adalah annallaha ta'ala labtida ali wujudihi. Tidak ada permulaan bagi zatnya Allah. Wal baqa'u ay annahu la nihayatu li wujudihi la yamutu wa la yahliku wa la yataghayyar. Wal baqa' artinya Allah Ta'ala tidak ada akhiran, tidak ada puncak, tidak ada akhiran atas wujudnya Allah. La yamutu tidak mati, wala yahliku dan tidak rusak, wala yataghayyar dan tidak berubah. Wa qiyamuhu binafsihi lan sifat qiyamuhu binafsihi ay annahu mustaghnin. Sak temene Gusti Allah mustaghnin, tidak butuh. Nah, angkul lima siwahu, sangking piro-piro perkara sekabehane sakliyane Allah. Wa kullu ma siwahu muhtajun ilaihi. Wa kullu ma siwahu lan saben-saben makhluknya selain Allah muhtajun ilaihim iku membutuhkan kepada Allah. Nah, ini namanya qiyamu binafsi. Jadi tidak boleh disifati qiyamu binafsi itu berdiri sendiri, tidak boleh ya. Wal qudratu ai annallaha qadirun ala kulli syai'in. Allah Ta'ala kuasa terhadap segala sesuatu. Ya, ai angku ala kulli mumkinin akliyin, yaitu atas segala sesuatu yang mungkin akli. Mungkin akli kemarin apa? Boleh ada, boleh tiada, diterima akal adanya, diterima akal tiadanya. Maya juzu aklan wujuduhu tarotan wa adamuhu tarotan ukhra. Jadi Allah Ta'ala kuasa mengadakan sesuatu dalam kesempatan ini dan juga meniadakan sesuatu dalam kesempatan yang lain. Wal iradatu dan sifat iradah ayil masyiatu wa hiya takhsisul mumkini aqliyi, yaitu kehendak Allah ya. Ya wa hiya takhsisul mumkin akli ya. Ya yang mungkin akli, yang mungkin akli ya. Iradah kehendak Allah itu mungkin akli biba'di ma yajuzu ali minas sifati tuna ba'din wa biwaqtin tuna akhar. Ya. Wa biba'din tuna akhar. Apa itu iradah? Al iradatu masyiah atau kehendak Allah itu mengkhususkan sesuatu yang mungkin akli dengan sebagian sifat yang mungkin berlaku baginya, bukan sifat-sifat yang lain, dan dengan waktu tertentu, bukan dengan waktu yang lain. Contoh, Allah menjadikan berkehendak bahwa si fulan kurus ya, tetapi dermawan misalnya, kemudian menjadikan fulanah yang lain gemuk. Nah, maksudnya begitu. Jadi mengkhususkan makhluknya dengan sifat-sifat yang khusus tanpa ada sifat-sifat yang lain. Ya, seperti itu. Ya. Artinya Allah menciptakan seluruh makhluknya itu pasti ada ciri pembedanya. Misalnya nih saya tingginya sekian. Nah,
Contohnya saja begini, sidik jari, nah, sidik jari semua orang itu berbeda atau ada yang sama? Pasti berbeda, ya, pasti berbeda. Jadi itulah Allah mengkhususkan setiap manusia ada pembedanya yang khusus dari tubuh manusia. Salah satunya adalah sidik jari manusia. Nah ini nih, hubungannya dengan sifat irodah Allah, kehendak Allah. Wal ilmu, sifat ilmu, ay annallaha ya'lamu kulli syai'in bi ilmihi. Al-azali ya'lamu datahu wa sifatihi wa ma yuhdisuhu min makhluqatihi bi ilmin wahidin syamilin likulil ma'lumati la yatajaddadu wa la yataghayyaru wa la yanqusu wa la yazidu. Nah, sifat ilmu kemarin kita sudah bahas ya di episode sebelumnya, nanti bisa dilihat di sini. Sifat ilmu Allah, ya, sifat ilmu Allah adalah Allah mengetahui segala sesuatu dengan ilmunya yang azali. Mengetahui segala sesuatu dari makhluknya dengan ilmunya yang azali. Allah mengetahui datnya, ya, sifatnya dan perbuatannya. Ya. Dan makhluk-makhluk yang dimunculkan dengan ilmunya yang satu yang menyakup segala sesuatu yang diketahui oleh Allah. Ya. Tidak muncul ilmu baru bagi Allah, ilmunya Allah tidak berubah, tidak berkurang, tidak bertambah, tidak berkembang. Nah, tidak berubah, tidak berkurang, tidak bertambah, tidak berkembang. Lanjut. Wasam'u, sifat sam'u, ay annallahu yasma'u bisam'ihil azaliyyil ladzi laisa kasam'i ghairihi fasam'ullahi qadimun wa sam'u ghairi hadisun yasma'ullahu bisam'ihi kullal masmu'ati min ghairi hajatin ila udunin wala alatin ukhra. Jadi sifat as-sam'u, maha mendengar Allah, itu dengan pendengaran yang azali yang tidak seperti pendengaran selain Allah atau pendengaran makhluknya. Jadi pendengaran Allah itu qadim, tidak bermula, azali, abadi, tidak berakhir. Pendengarannya itu tidak berubah, ya, tanpa membutuhkan alat-alat pendengaran. Tanpa membutuhkan alat-alat pendengaran. Sedangkan pendengaran makhluknya itu pasti membutuhkan alat pendengaran. Ya, seperti kuping, ya, atau lubang kuping, di dalamnya kan ada susunan-susunan yang bisa mendengar. Jika kuping ini kemasukan, misalnya kuping manusia kemasukan semut misalnya, maka itu juga akan bermasalah kupingnya. Nah, seperti itu. Jadi setiap makhluknya itu pasti membutuhkan sesuatu yang lain. Ya, pasti membutuhkan sesuatu yang lain, dan sifat butuh pasti lemah. Ya, maka semua makhluknya pasti membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal basoru, dan sifat basor, ay annallaha yara bi ru'yatihi allati laysat ka ru'yatihi allati laysat ka ru'yati ghairihi fabasarullahi qadimun wa basaru ghairihi hadisun yara rabbuna bi basarihi kullal mubsarati fayaradatahu wa makhluqatihi min ghairi hajatin ila hadafatin ila hadaqatin wala alatin ukhra. Sifat melihat Allah, Allah melihat dengan penglihatannya yang tidak seperti penglihatan selainnya. Penglihatan Allah itu qadim,
tidak bermula, tidak berakhir, azali, abadi, tidak berubah. Ya. Penglihatan Allah meliputi semua yang mubsorot. Allah melihat zatnya dan makhluk-makhluknya tanpa membutuhkan alat penglihatan. Alat penglihatan makhluk itu biasanya membutuhkan alat penglihatan seperti mata, ya, ada idep, ya, kalau bahasanya apa? Bulu mata, ya itu, atau dan putih-putihnya atau hitam-hitamnya ini yang bisa melihat. Kalau tidak ada itu nggak bisa melihat. Namanya alat penglihatan. Sedangkan Allah Ta'ala tidak membutuhkan alat-alat penglihatan. Ya. Kemudian lanjut kita ke wal hayatu. Ay annallahu ta'ala hayyun bi hayatin azaliyatin abadiyatin la tushbihu hayatana laisat bi ruhin wa lahmin wa damin wa asobin wa mukhin. Sifat hidup Allah, Allah Ta'ala maha hidup dengan hidupnya yang azali abadi, ya, azali abadi, tidak menyerupai hidup makhluknya, tidak menyerupai hidup makhluknya. Hidup makhluknya membutuhkan roh, membutuhkan daging, membutuhkan tulang, membutuhkan susunan-susunan yang menjadikan dia hidup, yang menjadikan dia hidup. Contoh, misalnya kepala. Ya, kebanyakan orang kalau badan ini tanpa kepala, orang itu sudah tidak ada atau mati. Nah, sedangkan kalau orang yang tanpa kaki, ya kemungkinan besar masih hidup, kan begitu. Nah, jadi begitu. Pasti membutuhkan bagian-bagian yang lain. Wal kalamu ay annahu subhanahu wa ta'ala mutakallimun bi kalamin wahidin azaliyin abadiyin la yubtada'u wa la yuhtatamu laisa harfan wala sautan wala lughatan. Ya. Jadi sifat kalam Allah adalah Allah berkalam dengan kalam yang esa, azali, abadi, tidak bermula, tidak berakhir, tidak berubah, bukan dengan huruf, bukan suara, bukan dengan bahasa. Ya, oleh karena itu ada seorang ulama yang namanya Imam Abu Hanifah, pendiri madhab Hanafi, ya. Dalam kitabnya yaitu Al-Fiqhul Akbar, beliau mengatakan wa nahnu natakallamu bil alati wal hurufi wallahu ta'ala yatakallamu bila alatin wala hurufin wala hurufu makhluqat wal hurufu makhluqatun wa kalamullahi ta'ala ghairu makhluk. Kita berbicara, maknanya kita berbicara dengan alat-alat pembicaraan, ya, dan huruf-huruf, sedangkan Allah Maha Suci, ya, berkalam tanpa alat dan tanpa huruf-huruf, karena huruf-huruf itu adalah makhluk, ya, sedangkan kalam Allah itu bukan makhluk. Wal mukhalafatu lil hawadisi ay annahu la yushbihu syai'an minal makhluqat, yaitu Allah mempunyai sifat yang tidak serupa dengan sesuatu selainnya. Ya, Allah tidak menyerupai sesuatu pun di antara makhluknya. Dalilnya apa? Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan makhluknya.